perkenalkan nama saya Audia Limsing dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 kelas Ganjil. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dampak yang diberikan pada saat proses pengolahan bahan makanan pada kandungan vitamin. Nah, jurnal yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Effect of Fermentation Time on Phelonic, Flavonoid, and Vitamin C Content and Antioxidant Activity of Okra, Abel Moschus esculentus seeds. Nah, jadi mungkin kita lihat dulu ya, ini adalah tanaman okra. Nah, tumbuhnya itu adalah menjulang ke atas gitu buahnya. Nah, mungkin lebih detailnya lagi, itu kurang lebih buahnya seperti ini, terus juga ada bijinya. Nah, bijinya inilah yang akan kita teliti. Nah, okra itu merupakan tanaman polong tahunan yang termasuk atau masih dalam bagian dari keluarga Malvaceae dan biasanya dikonsumsi sebagai sayuran segar. Nah, seperti salad, juga sop. Nah, bahkan okra sendiri itu dijadikan bahan makanan untuk makanan tradisional di Afrika Barat. Nah, mungkin kita kenal dulu ya tentang penelitian di jurnal ini. Nah, tujuannya ini adalah untuk menginvestigasi dampak dari fermentasi terhadap komponen dan kandungan antioksidan pada biji okra. Nah, itu kurang lebih ada fenolik, ada vitamin C, ada flavonoid, ada FIAP, ada DPPH, Free Radical Scavenging Ability. Nah, untuk fermentasinya sendiri itu ada 3 waktu, itu ada selama 24 jam, 72 jam, dan 120 jam. Dan nanti juga akan dibandingkan dengan biji okra yang tidak difermentasi. Selanjutnya ada penelitinya, nah di sini ada F.O. Adetui dan T.A. Ibrahim. Dan jurnal ini juga dipublikasikan pada Nigerian Food Journal tahun 2014. Nah, di sini nih nantinya akan disimpulkan apakah biji okra dapat berpotensi menjadi makanan fungsional atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke material and methods. Di sini ada beberapa, dan yang pertama kita akan ke yang region dulu. Nah, region inilah yang nanti akan digunakan sebagai standar dalam mengukur kandungan baik vitamin C, fenolik, maupun flavonoid ataupun yang lainnya pada biji okra. Di sini tuh ada 4, ada ascorbic acid, ada DPPH, ada quercetin, dan gallic acid. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bawahnya, itu kan ada kayak Volmart, Darmstadt, Germany. Nah, itu maksudnya merek ataupun tempat di mana itu diproduksi regionnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sample preparation. Nah, di sample preparation ini kita akan menggunakan 250 gram biji okra. Nanti biji okranya ini akan kita keringkan dengan sinar matahari dan kemudian akan direndam air panas selama 2 menit. Setelah dikeringkan, nanti biji okranya disimpan ke karung goni yang warna coklat itu dan disimpan pada tempat yang hangat dan gelap. Sesuai dengan waktunya, tadi ada 24, ada 72, dan 120 jam. Selanjutnya ini kita ke aqueous extract preparation. Nah, di sini tuh kita menggunakan 1 gram biji okra yang sudah difermentasi maupun yang belum difermentasi. Nah, selanjutnya nanti bijinya ini akan kita homogenasikan dalam 100 ml air selama 5 menit. Setelah dihomogenasikan, kita akan sentrifugasi dalam 2000 kali percepatan gravitasi selama 10 menit. Nah, nanti setelah disentrifugasi teman-teman akan ada ini, supernatant dan pellet. Nah, pellet ini adalah bagian biji okra yang bagian padatnya dan supernatant ini adalah bagian yang cairnya. Nah, yang akan kita pakai untuk menguji kandungannya itu adalah si supernatant ini atau bagian cairnya. Nah, selanjutnya kita ke vitamin C content determination. Nah, vitamin C ini merupakan salah satu penangkal yang efektif untuk singlet oksigen maupun komponen radikal lainnya. Nah, kalau di sini teman-teman bakal lihat ada tulisan biru atau using the method of Benderiter et al. Ada tahunnya juga. Nah, itu maksudnya
dalam menentukan kandungan vitamin ini kita menggunakan penelitian yang sebelumnya. Nah, jadi itu bisa dari 75 mikroliter DNPH solution, terus juga ini ada keterangan lengkapnya. Nanti juga akan ditambahkan 500 mikroliter extract mixture. Nah, extract mixture ini yang supernatant tadi ya. Nah, terus juga nanti akan ditambahkan air juga, nanti reaksinya nanti campurannya tadi akan kita inkubasi selama 3 jam pada suhu 37 derajat. Nah, setelah itu akan kita tambahkan 0,5 mili H2SO4 65%. Terus kemudian absorbansinya akan kita hitung dengan spektrofotometer dan nanti ada nilainya ini 520 nanometer. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk menentukan vitamin C, kandungan vitamin C-nya. Selanjutnya ke phenolic content determination. Nah, ini kurang lebih sama ya teman-teman. Yang bagian tulisan birunya ini menandakan kalau ini pakai metode yang telah dilakukan di penelitian yang lalu atau yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah ekstraknya dicampur dengan 2,5 mili reagent yang 10%, terus juga dinetralisasi. Nanti ujung-ujungnya campurannya juga akan diinkubasi. Nah, waktu inkubasinya berbeda-beda di suhu yang berbeda-beda juga ya. Dan nanti tetap akan dihitung absorbansinya. Nah, kita ke FRAP atau Fat Reducing Antioxidant Power. Nah, FRAP itu adalah reducing power itu dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi Fe3 menjadi Fe2 dan merupakan salah satu indikator potensial dari aktivitas antioksidan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada 2,5 ml liquid, itu maksudnya adalah supernatant tadi atau ekstrak yang bisa kita pakai untuk mengukur kandungan dari FRAP ini. Nah, kurang lebih sama, ada beberapa campuran. Nah, teman-teman untuk mempermudah bisa lihat dari tulisannya sudah di bold. Nah, jadi karena itu ada campurannya. Nah, terus juga nanti campuran ini bakal diinkubasi selama 20 menit pada suhu 50 derajat. Terus juga nanti akan dicampur oleh beberapa campuran lainnya. Nah, kalau untuk yang FRAP ini bakal disentrifugasi dulu, terus kemudian supernatant-nya itu akan dicampurkan beberapa campuran lainnya dan nanti akan dinilai atau diukur nilai absorbansinya. Nah, selanjutnya ini ada total flavonoid content determination. Nah, ini kurang lebih juga sama teman-teman. Ini menggunakan 0,5 mili ekstrak tadi atau supernatant tadi juga dicampurkan dengan 0,5 mili metanol, 50 mili aluminium klorida 10%, terus juga dicampurkan potasium asetat, terus juga air. Nanti akan diinkubasi pada suhu ruangan selama 30 menit, nanti nilai absorbansinya akan dihitung. Nah, selanjutnya ada di PPH, Free Radical Scavenging Ability. Nah, di sini tuh menggunakan berbagai konsentrasi dari supernatant-nya tadi. Nah, beberapa konsentrasinya tadi akan ditambahkan air sampai dia mencapai 1 ml. Kemudian akan dicampurkan beberapa bahan lagi seperti methanolic solution, terus juga nanti akan dikocok supaya tercampur dan dibiarkan selama 20 menit pada suhu ruangan. Nanti juga akan disiapkan kontrolnya dan nanti bakal diukur nilai absorbansinya. Kemudian ini juga ada rumusnya untuk menentukan persenan free radical scavenging ability-nya. Nah, itu adalah absorbansi kontrol dikurangi absorbansi sampel per absorbansi kontrol terus dikali 100. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini statistical analysis. Nah, statistical analysis ini
nanti teman-teman akan melihat tabel di mana hasil kandungannya nanti akan ada nilai toleransi, di mana nilai toleransi ini berupa nilai yang diperoleh dari standar deviasi dari 3 kali percobaan. Nah, kemudian kita menggunakan ANOVA atau analisis variansi untuk menentukan signifikansi dari fermentasi tadi. Terus juga ini signifikansi yang diterima itu pada peluang kurang atau probabilitas kurang dari 0,05. Kemudian juga ada ICVT, yaitu untuk menghitung. Nah, nanti ICVT ini dihitung dengan menggunakan analisis regresi linear. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke results and discussion. Nah, yang pertama ini ada ascorbic acid. Nah, ascorbic acid ini merupakan vitamin C alami yang larut air. Nah, vitamin C ini sebagai salah satu penghancur yang efektif untuk stimulus oksigen dan komponen radikal lainnya. Dan di sini standarnya menggunakan ascorbic acid ekivalen atau AAE. Nah, atau mungkin nih satuannya itu adalah mgAAE per 100 gram atau miligram ascorbic acid ekivalen per 100 gram sampel. Nah, kalau kita lihat dari diagram batangnya, ini kandungan ascorbic acid yang paling rendah itu ada di kandungan biji okra yang tidak difermentasi. Dan untuk yang paling tinggi kita lihat ini ada di biji okra yang difermentasi selama 24 jam. Nah, terus juga kalau kita lihat semakin bertambahnya waktu fermentasi, malah kandungan ascorbic acid itu malah menurun gitu. Nah, hal ini kenapa? Hal ini bisa disebabkan karena adanya enzim ascorbate oksidase yang direproduksi oleh mikrobia. Nah, yang mungkin berpengaruh pada pH lingkungan ataupun pada konsentrasi ascorbic acidnya. Selanjutnya, ada phenolic content. Nah, phenolic ini adalah salah satu komponen yang berperan penting dalam aktivitas antioksidan. Phenolic ini berperan sebagai penangkal yang menunda dan mencegah oksidasi lipid. Nah, kalau di sini satuannya menggunakan miligram GIE per 100 gram. Nah, itu artinya miligram gallic acid ekivalen per 100 gram sampel. Kita lihat lagi diagram batangnya. Kalau di sini yang paling rendah itu adalah kandungan phenolic pada biji okra yang tidak difermentasi. Dan lagi-lagi kandungan phenolic yang paling tinggi ada pada biji okra yang difermentasi selama 24 jam. Nah, sedangkan semakin bertambahnya waktu fermentasi, malahan kandungan phenolicnya semakin rendah. Nah, mungkin kita next ke yang selanjutnya ini ada total flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah masih bagian dari polyphenolic dan yang punya karakteristik antioksidan seperti untuk mengurangi pembentukan radikal bebas dan menangkalnya. Nah, kalau di sini flavonoid ini menggunakan standarnya adalah quercetin. Nah, atau kalau kita lihat satuan itu mgKa per 100 gram gitu, berarti miligram quercetin ekivalen per 100 gram sampel. Nah, kalau misalnya kita lihat dari diagram batangnya ini, yang paling rendah kandungan total flavonoidnya itu ada pada biji okra yang tidak difermentasi. Dan yang paling tinggi ada di biji okra yang difermentasi selama 24 jam dan semakin bertambah waktu fermentasinya semakin rendah juga kandungan flavonoidnya. Nah, kemudian kita ada Ferric Reducing Antioxidant Power. Nah, Ferric Reducing Antioxidant Power ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Dan ini merupakan salah satu indikator potensial dari adanya aktivitas antioksidan. Nah, kalau dilihat ini kurang lebih diagramnya ini sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau misalnya yang paling rendah itu kemampuan
atau kekuatan untuk mereduksinya itu ada pada okra yang tidak difermentasi. Sedangkan yang paling tinggi itu ada yang difermentasi pada 24 jam. Nah, dan semakin bertambah waktu fermentasi, semakin rendah pula kemampuan atau kekuatan untuk mereduksinya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini ada kayak tanda garis-garis ini maksudnya itu adalah nilai toleransi tadi yang dihitung dengan menggunakan standar deviasi 3 kali pengulangan. Nah, mungkin karena di sini itu tidak ada data jelasnya berapa nilai dari toleransinya, jadi kurang lebih seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada DPPH, Free Radical Scavenging Ability, atau kemampuan untuk menangkal radikal bebas di PPH. Nah, di PPH itu apa? Di PPH itu adalah radikal bebas yang stabil yang biasanya digunakan untuk mengukur aktivitas penangkal dari antioksidan. Nah, di sini tuh kita menggunakan IC50. Nah, di sini IC50 semakin rendah nilai IC50 itu menandakan semakin tinggi aktivitas antioksidan pada sampel. Nah, terus juga semakin rendah nilai IC50-nya itu juga melambangkan semakin tinggi kemampuan untuk menangkal radikal bebas dari okra yang difermentasi. Nah, terus juga kita lihat di sini, ini yang di PPH radikal IC50-nya itu yang paling tinggi ada di biji yang tidak difermentasi. Nah, terus yang paling rendah ada di fermentasi 24 jam. Nah, ini melambangkan kalau misalnya seperti yang tadi dikatakan, kalau dia semakin rendah nilai IC50-nya, maka semakin kuat kemampuan untuk menangkalnya. Berarti yang paling kuat dalam menangkal radikal bebas itu adalah biji okra yang difermentasi selama 24 jam. Sedangkan yang paling rendah itu adalah, atau yang paling tidak kuat untuk menangkal, itu adalah biji okra yang tidak difermentasi. Nah, di sini juga sama, semakin bertambahnya waktu, nilai di PPH radical IC50-nya semakin menaik. Atau sama aja nilai atau kemampuan untuk menangkalnya itu semakin menurun. Seperti itu. Kalau tadi kan kita sudah ngebahas versi IC50-nya. Nah, kalau ini kita versi presentasinya. Jadi, kalau ini jadi langsung aja. Kalau misalnya diagramnya tinggi, berarti itu tandanya kemampuannya juga, kemampuan dalam menangkal radikal bebasnya juga tinggi gitu. Nah, di sini kan kita sempat ngebahas bahwa metode yang digunakan itu adalah menggunakan berbagai macam konsentrasi. Di sini ada 4 konsentrasi ya, ada 0,83, 1,67, 2,5 dan 3,3. Nah, di sini juga di waktu fermentasinya juga berbagai macam, ada yang tidak difermentasi, terus juga ada 24 jam, 72 dan 120. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya teman-teman berdasarkan diagram batangnya. Kalau misalnya nih, yang pertama, semakin bertambah konsentrasinya, maka semakin meningkat pula kemampuan dalam menangkal radikal bebasnya, ya kan? Nah, terus juga kita bisa lihat di sini bahwa tetap ini nilai atau kemampuan yang paling tinggi untuk menangkal radikal bebasnya itu ada pada okra yang fermentasinya 24 jam. Karena dia yang paling tinggi di sini kan. Nah, terus juga yang paling rendah itu ada di biji okra yang tidak difermentasi. Nah, di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada 2 kesimpulan. Yang tadi adalah yang pertama itu semakin besar konsentrasinya atau semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi pula kemampuan dalam menangkal radikal bebasnya. Juga pada fermentasi 24 jam itu kemampuan menangkal radikal bebasnya juga yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada total flavonoid content. Ini mirip-mirip dengan yang flavonoid tadi, karena flavonoid ini juga punya kemampuan untuk mereduksi dan bertindak sebagai antioksidan. Nah, satuannya juga sama, itu pakai Ka atau quercetin equivalent, dan kurang lebih juga sama untuk untuk diagram batangnya. Dimana yang paling rendah itu adalah
biji okra tidak difermentasi, dan yang paling tinggi itu adalah biji okra yang difermentasi 24 jam. Nah, di sini juga sama, kalau semakin bertambahnya waktu, semakin rendah kandungan dari non-flavonoid di sampel. Ini merupakan tabel mengenai nilai-nilai dari phenolic, ascorbic acid, total flavonoid, dan total non-flavonoid, serta DPPH radical IC50 yang secara lengkapnya atau secara detailnya. Karena di sini tuh ada nilai toleransinya. Nah, nilai toleransi ini didapatkan dari rata-rata standar deviasi setelah 3 kali percobaan ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa memperhatikan ada kayak pangkat D, A, B, C. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kalau hurufnya sama, berarti itu tandanya perbedaannya tidak signifikan. Tapi kalau hurufnya beda, itu tandanya perbedaannya signifikan gitu. Nah, terus juga ini teman-teman, sebenarnya di diagram batang tadi, itu ada nilai toleransinya. Cuman karena nilai toleransinya seperti yang kita lihat ini terlalu kecil, jadi di diagram itu tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat-lihat lagi ya di sini untuk nilai detailnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tadi kenapa kebanyakan semakin bertambah waktu fermentasi itu semakin rendah kandungan dari antioksidan maupun vitamin C-nya. Nah, itu kemungkinan karena adanya hubungan dengan bertambahnya waktu fermentasi ataupun kandungan konsentrasi yang ada pada sampel. Terus juga mungkin karena adanya aktivitas enzim tertentu yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengurangi konsentrasi dari supernatant atau sampel tersebut. Nah, next kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa fermentasi itu dapat meningkatkan fenolik, total flavonoid, dan vitamin C. Nah, kemudian juga menambah atau memperkuat dari kemampuan untuk nangkal radikal bebas atau DPPH radical scavenging ability-nya, dan juga memperkuat kemampuan atau kekuatan untuk mereduksinya atau FRAP pada biji okra. Nah, selanjutnya ini dapat disimpulkan juga bahwa dari berbagai waktu atau variasi fermentasi selama 24 jam lah yang menunjukkan kualitas yang paling baik dari biji okra. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan juga nih teman-teman bahwa biji okra yang difermentasi dapat digunakan atau berpotensi sebagai makanan fungsional. Nah, segitu teman-teman mengenai pembahasan kita terhadap dampak pengolahan bahan makanan terhadap kandungan vitamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.